Selamat datang rekan-rekan. Kembali bersama saya Arif Agus Sukmandani dalam pembelajaran jaringan komputer. Di pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas mengenai data dan physical layer. Dalam pembahasan ini, saya akan membagi menjadi beberapa subtopik. Subtopik yang pertama adalah pembahasannya mengenai data dan sinyal. Subtopik yang kedua adalah mengenai penerapan transmisi. Subtopik yang ketiga mengenai media transmisi. Subtopik yang keempat mengenai teknologi dasar. Dan subtopik terakhir adalah mengenai jaringan. Pembahasan kita yang pertama mengenai data dan sinyal. Data merupakan sekumpulan informasi yang kita dapat peroleh dari beberapa macam sumber. Nah, kita dapat mengkategorikan data tersebut menjadi dua jenis, yaitu data analog, seperti contohnya kayak suara manusia. Nah, itu masuk bentuknya data analog. Yang kedua adalah data digital. Nah, ini biasanya kalau bisa dikatakan namanya statusnya diskrit ya. Jadi kita mempunyai nilai contohnya 0 dan 1 seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini, kalian bisa melihat pada gambar. Perbedaan antara data analog dan data digital. Data analog dan data digital mempunyai dua jenis bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah sinyal periodik. Yang kedua adalah sinyal non-periodik. Nah, kalau sinyal periodik ini adalah sesuatu sinyal atau data yang dapat diukur. Nah, mempunyai siklus, kalau saya katakan seperti itu. Kalau ada lagi sinyal non-periodik, yaitu data ini menunjukkan suatu pola-pola tertentu. Jadi misalnya ada kayak bentuk kayak tadi sinyal yang bentuk sinyal gelombang atau ada bentuknya. Karena kan kita lihat ya kayak bentuk sinyal dalam frekuensi tertentu. Nah, gelombangnya berubah-ubah, itu termasuk dalam sinyal non-periodik. Dalam penerapan suatu sinyal, kita kadang-kadang mengalami namanya kita menggunakan namanya media transmisi. Nah, kadang-kadang pengiriman dari suatu sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain tidak berjalan dengan sempurna. Karena dalam ketidaksempurnaan itu sehingga menciptakan suatu penurunan kualitas atau penurunan suatu sinyal. Nah, ada beberapa yang menyebabkan terjadinya penurunan sinyal tersebut. Yang pertama adalah atenuasi, yaitu adalah suatu sinyal yang kehilangan energi. Jadi kita bisa katakan, contohnya nih ya, kalau kita WiFi, kadang-kadang kan ada indikator ya, ada indikator WiFi-nya. Nah, ketika kita dekat dengan sumbernya, maka sinyalnya akan full. Tapi ketika kita jauh, ya kan, sinyal itu akan turun. Nah, itu hingga WiFi kita atau komputer kita tidak terkoneksi dengan baik. Bisa terjadi sinyalnya putus-putus atau tidak menampilkan, misalnya kalau kita pakai internet tidak menampilkan gambar sama sekali atau akses internet kita sama sekali. Itu adalah atenuasi. Hal tersebut bisa disolusikan. Kita bisa menggunakan namanya amplifier. Nah, kalau bentuk alatnya mungkin kalau dalam WiFi kita ada namanya WiFi extender. Nah, di dalam WiFi extender itu ada namanya bentuk amplifier. Jadi untuk penguat sinyal sehingga bisa memperkuat sinyal kembali, ya, memperkuat sinyal sehingga sinyal tersebut dapat menjadi bentuk yang seperti awalnya. Seperti itu. Nah, gangguan yang kedua adalah namanya distorsi. Nah, distorsi ini adalah sinyal tersebut berubah bentuk. Jadi, saya sebagai ambil contoh misalnya dalam WiFi lagi ya. Misalnya kalau kita suatu sinyal kita bertemu dengan rasa bahan tertentu. Rasa bahannya kayak tembok, triplek, ya kan, kayu. Nah, itu bisa merubah bentuk dari gelombang. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas dari jaringan
atau penerima sinyal kita. Nah, terusnya ada yang terakhir ada namanya noise. Noise ini adalah misalnya kalau saya ambil contoh, misalnya kadang-kadang kita kan kalau kita nelpon, misalnya nelpon itu suaranya tidak bagus ya, ada suara berebet-berebet, terusnya kualitas kartunya kalau kita main video call gambarnya kurang bagus ya kan. Nah itu bisa dimana noise. Dan kadang-kadang kalau kita pakai model impulse misalnya ada intermittent. Kalau misalnya kayak contoh kita ada kabel jaringan, itu kabel kawat tembaga. Nah kalau kita misalnya gabung itu menciptakan suatu induksi. Nah, akhirnya itu bisa dikatakan termasuk jenis noise. Nah, kecepatan dalam mengirimkan data atau sinyal itu tergantung dari beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah bandwidth. Jadi kita kenal bandwidth ya. Bandwidth itu adalah besarnya atau kecepatan dari transmisinya di bandwidth ya. Kalau kita mungkin kenal pengomentasi dalam dunia internet. Nah, kalau bandwidthnya itu ada yang upload atau download. Nah, itu bentuknya seperti itu. Nah, tentunya tingkat atau kualitas sinyal yang digunakan. Nah, yang ketiga adalah kualitas saluran atau saluran tersebut ada berapa banyak noise apa enggak. Kalau artinya makin sedikit noise-nya, otomatis kecepatan dari pengiriman datanya makin bagus. Nah, ke dalam pengemasan jaringan, pengiriman data, ya kan. Nah, kita juga mengenal namanya adalah performa. Nah, pengukuran dari performa untuk jaringan komputer kita mengenal namanya QoS, Quality of Service. Nah, di situ di dalam ada namanya bandwidth, ada namanya throughput, ada namanya latency dan jitter. Nah, kalau yang pertama adalah throughput. Throughput itu adalah ukuran seberapa cepat kita mengirimkan data dalam jaringan. Jadi dari data itu dikirimkan dari pemberi sinyal, sender katakan, nah sampai si penerima, si receivernya berapa cepat. Nah, kita bisa melihatnya contohnya kalau kalian buka command prompt, kalian tes aja, coba tes ping misalnya ke Google, ya kan. Di dalam Windows misalnya tes ping command prompt, itu ketik misalnya ping spasi 8.8.8. Nah, kalian nanti lihat replaynya, time-nya berapa millisecond, TTL-nya berapa. Nah, kalau time-nya makin cepat, otomatis transmisi datanya makin cepat juga. Gitu. Yang kedua adalah latency. Latency adalah berapa lama yang dibutuhkan untuk seluruhan pesan yang kita kirimkan diterima oleh diterima. Nah, itu sama kita bisa lihat dengan model ping itu juga TTL ada paketnya berapa banyak. Nah, yang terakhir adalah jitter. Nah, jitter ini jika ada paket data yang mengalami penundaan, ya kan? Nah, penundaan dalam pengiriman biasanya ini kalau kita misalnya bisa merasakan kalau kita misalnya melakukan video call atau komunikasi kayak menggunakan VoIP telepon, nah itu kadang-kadang kan suka ada delay ya. Kalau kita ikon kadang-kadang suaranya gambar videonya patah-patah, terusnya kalau audionya juga suaranya jauh ya kan, kadang-kadang suaranya kok nggak kedengeran ya kan, itu kemudian masuk dalam kualitas gitternya mungkin kurang baik.